Millennials Talk. Hai semuanya, kembali lagi sama aku Krisniateni dalam Millennials Talk Podcast. Seperti biasanya kita selalu kedatangan narasumber yang begitu inspirasi dan tentu aja berdampak bagi sesama. Nah, kali ini kita sudah kedatangan seorang gadis muda yang dimana ia itu sangat concern di bidang kesehatan. Inilah dia, Ventiana. Hai Venti. Hai. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Nah, ngomong-ngomong namanya panjang juga ya. Nama panggilannya biasa disebut dengan apa? Biasanya dipanggil Venti. Oh, oke, Venti. Ingat Venti, ingat Starbucks. Ngomong-ngomong, Starbucks itu aku menemukan sesuatu ya, yang menarik dari Starbucks ya. Aku pun juga menemukan sesuatu dari Venti. Kalau boleh tahu nih Venti, kita kan bicara tentang kesehatan. Gimana sih cara kamu concern banget terhadap kesehatan kamu? Oke. Sebenarnya patokannya adalah di papa ya, karena papa vegetarian juga. Jadi kita juga ikut nih buat menghargai juga papa kan. Kita juga ikut jaga pola makan hidup sehat gitu. Ikut jadinya. Betul. Karena papa ini orang yang benar-benar no dengan obat gitu kan. Jadi bener-bener jaga pola makan. Oke, wow, menarik banget sih. Vegetarian itu sejauh apa kalau boleh tahu? Kan vegetarian kan ada yang dalam batas tertentu gitu. Oke. Kalau papa itu full nggak makan daging, seafood kayak gitu. Wow. Jadi telur masih makan. Jadi kita juga kadang kalau pulang ke rumah ngikutin jadi vegetarian juga kita. Wow, iya. Tadi udah menyinggung papa ya sebenarnya ya. Kelihatannya sayang banget sih sama papa. Betul. Iya. Oh iya, Venti, ngomong-ngomong nih, boleh tahu nggak background kamu tuh apa sebelumnya? Sebelum berada di industri saat ini? Oke. Sebelumnya saya kerja di kafe. Ya. Ya. Ngomong-ngomong background, kalau tentang family, Ya. saya anak pertama dari 2 bersaudara. Wow, oke. Ya, jadi kami stay bertiga sama mama di Surabaya, papa di Salatiga. Wow. Kebetulan, ya Jauh ya. banget ya, jauh banget. Itu Ya. sering pulang tapi ya, walaupun jauh gitu. Setahun sekali baru pulang. Setahun Ya, sekali. Jadi dari saya kelas 4 SD itu papa sudah stay di sana, memang jarang boleh pulang ya. Nah, sampai sekarang ini. Jarang banget pulang gitu ya. Mungkin dalam setahun sekali 2 kali doang. Betul. Wah, rindu banget ya pasti. Ya. Tapi biasa komunikasi lewat apa? Oh, sudah bisa nih WA, video call gitu Oh, kan. sudah gaul ya, udah diajarin Venti berarti. Iya. Oke, well, kalau tadi kita udah menyinggung tentang keluarga, terus backgroundnya juga kita udah tahu. Boleh tahu nggak background pendidikan terakhir apa sebelum Oke. kamu tuh? Aku merasa kamu tuh hebat banget sih di industri ini gitu. Dan sebelumnya tuh apakah sesuai sama apa yang kamu? Ya, anak muda biasanya ini ya ngikutin passion apa-apa passion Benar, gitu benar, kan. pasti. Nah, kebetulan Ya. passion saya ini makan, teman-teman. Lu sama, saya juga. Ya, suka makan. Dari segi family juga ekonomi keluarga ya. Ya. Jadi saya lulusan SMK Matra Mabilis jurusan Boga. Wow. Nah, kenapa kok masuk di Boga? Karena saya merasa di bidang Boga ini selalu berkembang di Bener food and banget, beverage, bener ya. selalu Apalagi mengikuti sekarang. zaman dan tentunya akan selalu ada makanan minuman yang menarik. Betul. benar. Nah, salah satunya juga itu karena saya berpikir ya kalau langsung kerja oke lah gitu kan. Toh juga nambah pengalaman segala macam. Benar. Dan saya juga suka makan gitu kan. Ya, Nah, terus di satu sisi juga saya membantu keuangan keluarga saya. Jadi Oke. biar bisa membantu ekonomi sekaligus karena memang Meringankan ya. betul. Benar-benar. Waktu sekolah itu mama papa juga kesulitan ya di bidang ekonomi sampai gali lubang tutup lubang dengan kartu kredit begitu. Wow. Jadi saya bekerja di kafe. Kebetulan di satu kafe itu untuk membantu melunasi lalu untuk mencicil uang sekolah yang belum selesai itu sehingga saya bisa dapat ambil ijazah begitu. Oke. Wah, masih muda banget berarti saat itu. Aku membayangkan saat itu masih muda banget, tapi sudah bisa berpikir tentang itu, berpikir Iya. sedewasa itu, apalagi untuk meringankan keluarga gitu. Karena kan di usia-usia seperti itu kan kayak
enggak lah, aku Banyak nggak yang- mau, kayak nggak Betul. mau, aku malah jadi anak yang nakal, jadi anak yang ya malah nggak bisa diomongin gitu. Tapi Fenty ternyata sebaliknya, dia bisa dewasa, dia bisa berpikir bener-bener mateng untuk membantu keluarganya. Ya, Nah, memang pengen mandiri ya, Iya, jadi iya, supaya begitu lulus selesai sekolah, saya pengen jadi orang yang mandiri, paling enggak bisa untuk bantu orang tua gitu loh teman-teman, enggak ngerepotin lagi. Wow, oke. Tadi udah menyinggung tentang keluarga nih dan ekonominya. Kalau boleh tahu nih, separah apa atau bagaimana keadaan ekonomi keluarga Fenty saat itu? Oke, kalau dibilang parah enggak juga ya, tapi pas-pasan. Mau ini pas, mau itu pas. Serba gitu loh. pas. Betul, pas-pasan. Nah, itu yang membuat saya berpikir bahwa saya nggak bisa mengandalkan orang tua, apalagi masih Bener. muda, millennials, banyak nih maunya kan. Tanggung idealisme. jawab ada di diri sendiri gitu ya. Betul. Oh, wow. Belum lagi kalau cewek. Nah, skincare-nya kan banyak Oh gitu iya, kan. aku habis gini ada rekomendasi sih. Oke. Nah, itu jadi saya berpikir saya harus bisa kerja sendiri nih, punya income sendiri buat bantu orang tua juga. Di satu sisi itu juga buat nerusin, kebetulan mama saya open minded ya tentang Yeah. insurance. Wow. Jadi saya handle tuh take over preminya per bulan sejak saya kerja. Nah, sisanya untuk skincare, untuk pulsa, segala Kebutuhan macam. yang lain gitu. Betul. Oke, berarti sebelumnya asuransi udah ada ya dari dulu emang Iya. ya. Terus orang tua sudah Fenty aware. take over untuk preminya karena Fenty udah bisa mandiri secara finance, bisa dibilang Betul gitu ya. ya, biar nggak Wow. ngerepotin ya. Iya ya, wah menarik sekali sih. Kalau boleh tahu nih Fenty, Fenty tadi udah menjelaskan sekilas tentang keluarga gitu. Pernah nggak ada momen yang paling deep banget buat Fenty sampai Fenty tuh yang kayak tidur aja masih nggak bisa lupa gitu? Atau ya bisa menjelaskannya dengan gampang karena itu bener-bener yang memorable banget gitu. Ada nggak? Kalau bahas tentang itu, orang tua segalanya buat saya. Oh bener sekali. Ya, ada satu momen di saat waktu itu mama saya opnam. Iya. Saya lupa kira-kira 2017 ya. Di saat itu saya umur 19 tahun. Nah, mama sudah punya asuransi, Iya. tapi di saat itu mungkin ya namanya medis, Iya, itu kan bener-bener. selalu berkembang Selalu ya. iya, selalu berkembang. Dan begitu juga dengan asuransi begitu. Bener. Nah, sekedar punya mungkin waktu itu aware aja gitu, tapi nggak paham bener-bener nih. Di saat itu bayangkan papa saya di luar kota, saya umur 19 tahun harus menemani mama saya opnam, saya yang bantu urus administrasi semuanya. Di saat itu saya marah Hmm. karena Marah saya dengan harus keadaan juga gitu. nombok separuh dari bill rumah sakit. Wow, separuh dari Saya bill. berpikir buat apa punya asuransi kalau kita harus nombok bener, gitu kan. bener banget. Nah, Setuju. tapi ya itu mungkin karena kita tidak aware juga untuk upgrade segala macam ya. Di saat itu saya merasa bingung karena saya juga di satu sisi nggak mau merepotkan papa saya dan nggak ada yang bisa saya andalkan, keluarga, teman. Karena jauh ya. Betul. Nah, sampai di satu titik saya nangis, saya bilang ke papa saya, "Pak, sorry ya, mama butuh uang segini untuk keluar dari rumah sakit," gitu kan. Dan itu nominalnya pasti nggak kecil ya. Betul, di situasi yang ya itu Lagi serba pas-pasan pas-pasan ya, segala benar. macam kan. Semua tabungan pasti udah keluar. Betul. Singkat cerita, papa sampai hutang ke pinjam dulu ya ke Kantor PT, ya. ke kantor gitu kan untuk Oke. ya singkat cerita itu jadi momen yang penting juga buat saya. Dari itu saya juga aware gitu loh. Oh, ternyata seperti itu ya. Butuh banget tentang insurance gitu kan. Iya benar-benar. Terus momen kedua itu saat papa baru-baru ini bulan April 2021 COVID. Nah, Oke. di saat Baru banget itu ya. betul. Di saat itu saya bersyukur juga dari bulan Januari itu saya sudah well prepare, siapkan budget khusus untuk beliin papa asuransi. Wow. Nah, karena saya sebelumnya sudah belajar, jadi Ya. saya tahu asuransi ini sebenarnya bukan memaksa kita, tapi itu bisa di custom sesuai dengan kebutuhan kita, gitu. Wow. Nah, singkat cerita, karena budget saya juga mepet, saya ambilin papa yang memang on bill, terus ya sesuai dengan budget kita. Jadi saya ambil yang on risk. Kalau asuransi Oke. mobil ya biasanya Iya, tahu iya, kan. iya, ha-ha. Nah, saya ambil yang on risk. Jadi ya udah
ternyata nggak pernah kita tahu bulan April papa kena COVID. Di saat itu saya bingung benar-benar. karena PT ya penanganannya seadanya ya. Iya. Jadi Apa di saat adanya itu, ya, karena pemerintah juga pasti bantuan. dari Iya pemerintah. betul. Nah, saya mikir papa umur 65 tahun. Pasti yang di sana lebih muda, lebih banyak gitu kan. Tapi yang paling tua mungkin papa saya nggak tahu keadaan situasi Secara di sana. daya tahan tubuh tentu mengkhawatirkan. Betul. Nah, di satu sisi saya sudah sampai sejauh ini, saya harus bisa, apalagi sudah jarang ketemu ya, Iya, jarang ketemu benar. papa. Saya mau jadi anak yang benar-benar bermanfaat buat papa saya. Saya mikir gini, oke, saya akan lakukan segala cara. Di situasi pandemi, bayangin teman-teman, Iya. saya kontak rumah sakit swasta memang yang terbaik, salah satunya rumah sakit Columbia Asia di Semarang, paling dekat ya. Itu karena papa saya nggak mungkin ke sana dengan mobil biasa atau mungkin yang bantu ngurusin gitu ya. Pergi sendiri nggak mungkin ya. Betul, Pasti ambulans sangat diperlukan. Betul. Bener. Akhirnya saya kontak untuk ambulans, jemput papa saya khusus, dan ya saya bilang gini, papa nggak perlu khawatir tentang perawatan segala macam. Wow. Fenty take over. Yang papa perlu siapin adalah siapin barang-barangnya, siapin KTP aja, udah ikutin aja semua dari saran medis gitu kan. Sampai di sana ya namanya juga papa kudet ya, Iya, benar. nggak ngerti apa-apa. Papa cuman siapin KTP aja, udah semua saya handle by online teman-teman. Jadi setiap hari pun saya dapat laporan WA dari rumah sakit, tekanan Update. darah, iya segala macam tentang kondisi Wow. papa setiap harinya. Wow, Gitu. wow, tentu meringankan kekhawatirannya si Fenty ya, karena Betul. jauh terus gimana nih keadaannya gitu kan kita juga Iya, kepo gitu, iya. pengen Dua tahu. kondisi yang saya khawatirkan waktu itu, pertama dari segi finansial. Oke. Dari segi finansial itu ya namanya sudah punya asuransi, udah tahu nih on bill, tapi masih ada rasa kekhawatiran gitu. Iya kan. pastinya. Saya mikir di luaran sana, apalagi mereka yang tanpa asuransi ataupun mungkin yang asuransinya belum update gitu kan. Yang Iya, kedua, benar. saya mikir dari segi full support secara mental, karena yang namanya orang sakit pasti benar-benar butuh full support. Benar, Iya. benar banget. Apalagi saya nggak bisa nemenin yang nggak usah kan di mikirin sana. biaya rumah sakit kalau bisa, fasilitas yang terbaik, penanganan yang terbaik, tapi kalau bisa ya di cover asuransi aja gitu. Jadi Iya. kita bisa pemulihannya itu lebih. Betul. Nah, pakai asuransi aja masih ada khawatir gitu kan dari segi mental, apalagi Iya, yang benar-benar. Kayaknya nol Fenty sama nanti bisa sekali. jelasin ke aku tentang asuransinya sih ya. Oke, itu sih dua pengalaman yang menurut saya paling berkesan sampai saat ini. Oh, sangat mengharukan, sangat menyentuh aku karena ceritanya benar-benar dari hati gitu. Tapi Fenty benar-benar udah mempersiapkan ya sebenarnya yang khususnya papa ya gitu. Iya. Siapa yang sangka sih Fenty bukainnya Januari ya tadi bilang ya? Iya. Januari terus resikonya terjadi di bulan April gitu. Iya. Tapi semuanya udah di cover on bill Iya, ya? mungkin bisa nanti ditunjukin ya. Oh, oke. billnya. Oke, Kan saya siap. ambil yang on risk, jadi Oke, siap. ada yang ya tahu kan asuransi Iya. mobil kayak gimana kan. Oke. Ada yang on risk, ada yang all risk gitu. Iya, oke. Kalau tadi kita udah bahas tentang pengalaman Fenty yang begitu deep dan bagaimana Fenty meresponnya dengan dewasa, dengan terbuka, dengan apa adanya. Iya. Apa satu-satunya sumber kekuatan Fenty saat itu? Kan gini, aku membayangkan nih dari menjadi sisi Fenty gitu. Kayak aku nggak akan kuat gitu karena saat itu situasinya sangat muda sekali usianya gitu. Dan bagaimana kamu bisa berpikir sedewasa itu gitu? Apakah ada kekuatan dari mana yang bisa menopang kamu gitu? Karena sangat tidak mungkin untuk anak semuda itu bisa memikirkan semuanya, bahkan seperti kamu menjaga orang tuamu gitu. Gimana? Iya, Fenty? saya percaya itu semua saya nggak bisa lalui kalau tanpa Tuhan. Wow, benar. Saya yakin dan percaya Tuhan itu selalu membimbing saya setiap detiknya, setiap momen yang saya alami itu semua pasti karena ada reasonnya dari Tuhan. Benar. Mungkin saat pasti. ini saya nggak tahu nih kenapa sih kayak gini ngeluh segala macam Iya, ya kan. benar. Tapi I will thank you banget di kehidupan selanjutnya. Di saat itu saya melalui ini karena ini ya ternyata gitu kan.
itu baru kita bisa tahu nih, oh maksud Tuhan begini, maksud Tuhan begini gitu. Udah tergenapi dulu gitu. Betul. Jadi melalui masalah malah Fenty diproses gitu, dan Fenty juga benar-benar boleh mengandalkan Tuhan dalam setiap apapun yang terjadi di hidupnya. Yes, momen kehidupan saya. Berarti kamu komitmennya kuat ya sama Tuhan. Boleh tahu nggak kamu gimana tuh relasinya sama Tuhan supaya bisa memberikan tips bagi teman-teman di rumah juga? Iya, yang paling penting adalah Tuhan nomor satu dulu teman-teman. Keluarga, teman itu nggak ada artinya kalau kita nggak mengandalkan Tuhan. Bener banget. Itu sih, itu yang saya pegang. Karena ibarat Tuhan itu adalah poin satu. Keluarga, pekerjaan segala macam itu 0. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan di belakang 0,001, berapapun banyaknya nolnya nggak akan nggak akan ada nilainya gitu, karena satunya di belakang. Betul. Kalau Tuhannya di depan, nolnya semakin banyak akan semakin bernilai. Oke, jadi dengan kita mengandalkan Tuhan, malah semuanya itu menjadi ada value-nya, menjadi ada sesuatu yang bernilai dan bermanfaat dalam kehidupan kita. Wow, sangat menginspirasi sekali Fenty. Juga dari momen yang sebelumnya saya dapatkan ya. Dari situ memang saya waktu itu sangat muda, tapi dari situ saya belajar. Kalau saya ini mumpung millennials, mungkin saya belum tahu apa-apa. Justru di saat itulah saya harus aware dan harus mulai belajar, terutama dalam sisi financial plan. Betul. Gitu. Wow. Menghandle uang kecil ya kan, dari uang kecil dulu. Baru pelan-pelan ke insurance. Insurance pun saya belajar untuk keluarga saya dulu, untuk saya dulu. Setelah itu mungkin akan bermanfaat untuk orang-orang sekitar saya, keluarga besar saya, teman-teman saya yang terdekat gitu kan. Nah, mungkin di saat itu banyak teman-teman saya, aduh ngapain sih belajar-belajar kayak gitu ya kan. Masih muda. Betul. Habisin dulu uang orang tua. Nah, justru dari situ saya belajar. Saya harus bisa, karena saya nggak mungkin mengandalkan orang tua saya sendiri. Bener, tanggung jawab ada di diri kita masing-masing. Betul. Terutama kita yang masih muda. Betul, karena orang tua juga suatu saat akan bergantung sama kita sebagai anaknya. Nah, kalau kita nggak mulai belajar teman-teman, mau kapan? Ibaratnya belajar dari suatu hal yang kecil, mulai dari yang kecil, nanti Tuhan akan percayakan dengan yang besar. Betul, ya. Oh, wow, tadi kita membahas tentang dari segi rohani, Fenty benar-benar mengandalkan Tuhan luar biasa gitu, dan di lain itu nggak cuman mengandalkan Tuhan dan wah aku menyadari penyertaan Tuhan, aku menyadari kehebatan Tuhan dalam hidupku gitu. Tapi ternyata ada buahnya, yaitu apa? Fenty jadi lebih mengerti lagi tentang cara menata finansial kayak gitu. Wah, ini bener-bener aku emang suka banget sih topik tentang finance plan gitu, dan aku juga suka belajar saham. Saat ini aku sedang pelajari kripto tapi emang masih belum ngerti gitu. Betul. Tapi emang sekeren itu dan sepenting itu financial plan bagi millennials. Betul. Kalau boleh nambahin ya. Ya. Sekarang kan lagi banyak tentang financial, terus asuransi. Oh iya, benar lagi booming. Nah, di Instagram pun juga sama sih, kayak banyak banget tutor-tutor untuk mengajari finance bagi anak muda gitu. Betul. Dan aku merasa di 2045, 2050 kita akan banyak sekali anak muda yang kaya banget karena finance. Nah, sebelum masuk ke situ, memang investasi itu banyak bermanfaat ya untuk kita ya, untuk jangka panjang. Tapi kalau kita belum dilandasi dengan pondasi yang kuat, mungkin asuransi salah satunya ya, beberapa banyak instrumen, tapi salah satunya adalah di asuransi. Iya, benar. Ya ibarat kita punya pondasi yang rapuh dan akan ngefek ke investasi kita. Oh. Nah, jadi buat saya share buat teman-teman millennials di luar sana, sebelum ke arah itu, better kita kokohkan pondasi kita, terutama di salah satu faktor di investasi, di asuransi kayak gitu kan. Itu benar-benar kita harus belajar perdalam itu, teman-teman. Jadi jika terjadi resiko, invest kita nggak ngefek, nggak berdampak gitu kan. Masih aman ya. Betul. Nah, mungkin belajarlah dari basic-basicnya, 3 pondasi, 3 basic asuransi. Mungkin banyak yang nggak tahu nih ya kan. Wah, tujuannya untuk apa, manfaatnya untuk apa, kenapa kita harus ambil itu. Nah, itu minimal kita harus punya gambarannya gitu.
Wow, keren banget sih Fenty. Well, karena Fenty millennials gitu kan, mungkin banyak di luar sana yang sama seperti Fenty, termasuk aku gitu ya. Dan juga belajar dari pemahaman yang sebelumnya, apa sih yang mau Fenty sampaikan bagi teman-teman millennials di luar sana? Oke, yang pertama, kita sebagai millennials ini justru di situasi yang seperti ini ya, semua serba online, Bener. serba gampang, simple ya kan? Bener. Nah, justru di masa inilah millennials ini berjaya. Yes. Nah, banyak info-info yang ada di luaran sana itu kita bisa pakai dengan secara bijak ya teman-teman ya, dengan ada filter juga, kita juga improvisasi juga. dari sumber yang benar juga seperti itu. Ya. Nah, justru itu yang membuat millennials jauh lebih dewasa dan lebih mandiri di saat ini. Nah, that's why kalau kamu millennials, kamu harus bisa belajar mulai dari awal, open minded. Jangan membatasi diri kamu untuk belajar lebih lagi gitu. Benar. Terutama dalam segi finansial, salah satunya instrumen insurance gitu. Benar. Terus Fenty bisa nggak menjelaskan tentang basic apa aja sih yang ya garis besarnya aja lah yang perlu kita sebagai millennials ini ketahui? Oke, sebenarnya ada 3 basic ya teman-teman. Yang pertama itu basic health insurance. Kenapa? Karena ya apalagi di situasi seperti ini, tentunya kita perlu yang namanya kartu rumah sakit. Mungkin ada tunjangan dari pemerintah, tapi kan kita nggak bisa mengandalkan sepenuhnya ya, kadang ada batasan limit-limit. That's why kita perlu backup cadangan sendiri. Nah, apalagi di situasi danger gitu kan. Nah, minimal itu supaya tabungan kita ini nggak bocor. Kita kerja untuk apa sih? Untuk cari aset kan, untuk ngumpulin tabungan segala macam. Iya. Biar itu nggak bocor ke bill rumah sakit ataupun ke biaya-biaya obat, perawatan segala macam. Kalau itu sudah kokoh, kita bisa next ke step selanjutnya, seperti proteksi income. Apalagi zaman millennials itu biasa dikenal dengan generasi sandwich ya. Iya. Itu harus nopang keluarga kecil, juga harus nopang orang tua mungkin yang sudah pensiun. Jadi double. Generasi sandwich namanya. Betul. Lucu Nah, juga. itu banyak yang orang belum tahu. Oh iya. Nah, itu untuk proteksi income, biaya hidup segala macam. Jadi ya kalau saya mau jelasin di sini panjang ya, mungkin. Tapi next. intinya semuanya itu bisa di-prepare dengan memiliki Betul. asuransi. Iya. Wow, oke, luar biasa. Nah, mungkin next kita bisa ngobrol-ngobrol, bisa ketemu Ya, saya di tentu aja. Instagram. Mungkin di sini ya, di tag ini @alicia_Fentiana. Kita bisa ngobrol di sana lebih lanjut. Let's be friends. Oke. Kebetulan saya juga mendalami di bidang ini. Ya. Juga kalau sesama millennials ngobrolnya gampang ya. Lebih masuk ya. Betul. Oke. Nah, saya bakal yang minimal millennials ini bisa belajar dengan saya bakal convert kata-kata yang kalian benci kadang ya. Aduh, ribet nih kata-katanya Iya, ya kan. iya, benar. Saya convert jadi kata-kata atau kalimat yang mudah dipahami buat para millennials. Wow, pasti ditunggu untuk kita semua. Oke, melihat tadi Fenty juga udah berbicara banyak tentang instrumen investasi, asuransi dan garis besarnya gitu. Oh iya, aku pun juga melihat ada sesuatu yang bling-bling di sini. Kalau boleh tahu apa ini Fenty? Ya, ini medali apresiasi. Wow. Jadi waktu situasi pandemi begini itu nih medalinya, bisa dilihat ya. Nah, jadi kebetulan Prudential punya event khusus untuk kita sekalian jaga kesehatan ya. Kan Iya, biasanya iya. pandemi malas kemana-mana, akhirnya melar semua kan. Bener. Nah, untuk apresiasi kita bisa running di rumah, mungkin di perumahan kayak gitu kan. Nah, ada aplikasinya juga yang khusus. Jadi setelah kita achieve nih targetnya, kita dikirimin medali ini sebagai apresiasi. Wow, luar biasa. Kalau yang satunya ini? Gitu. Kalau yang ini untuk waktu itu sebelum COVID ya, jadi masih bisa merayakan naik sebagai Associate Agency Director. Wow, di usia yang keberapa Fenty? 22 tahun ya. Wah, anak usia 22 tahun bisa memiliki jabatan sebagai Associate Agency Director.
itu luar biasa sih, kayak perjuangannya ada banget gitu, effortnya ada banget. Ya. Well, thank you banget Fenty udah membagikan kisah inspiratifnya bagi kita kaum millennials. Jadi kita bisa belajar banyak hal tadi, mulai dari jaga kesehatan sampai mengatur finansial dengan baik di usia muda. Oke, teman-teman jangan lupa untuk stay tune dan tunggu Millennials Talk podcast berikutnya. Bersama aku Krisniateni, sampai jumpa. Millennials Talk.